رب العالمين لا أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, mohon dimaaf siogianya judulnya itu perjalanan arwah. Tapi saya lihat tema bulan kemarin masih banyak tersisa ya, yaitu dosa besar yang sering tidak disadari kaum muslimin. Sudah kita bahas terdahulu bahwa amalan sempurna dalam Islam secara umumnya itu ada dua: menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Ya. Jadi ini satu paket dalam syariat. Tidak cukup hanya menjalankan perintah tanpa mengetahui larangan. Jadi agama ini memang berisikan perintah dan larangan. Bahkan pelanggar-pelanggar dari larangan sampai Allah perintahkan untuk penguasa pemerintah turun tangan mengadilinya. Contoh, masalah pembunuhan itu kan wajib dikisos. Orang yang minum khamr itu kan wajib dicambuk. Orang yang berzina itu juga wajib dicambuk dalam Quran. Kemudian juga orang yang mencuri, ya, itu pun wajib untuk dipotong tangannya. Itu berarti pemerintah yang turun tangan. Artinya dalam masalah agama ini ada perintah yang wajib dilaksanakan seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, dan juga berisikan larangan-larangan. Cuma yang kita bahas yaitu yang kadang tidak disadari oleh orang-orang Islam. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu mengabaikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Anak-anak kita beranjak dewasa, tapi nggak pernah dididik nih oleh pasang suami istri ini. Akhirnya anaknya sukses sih masalah keduniaannya, ekonominya, akademisinya, tapi tidak sholat, tidak tutup aurat, tidak baca Quran. Ini menjadi beban bagi orang tuanya kalau mereka tidak bertobat. Ya, kayaknya biasa tinggal suami istri dengan anak-anaknya, tapi anak-anaknya tidak sholat, ataupun anak-anaknya sudah pada pisah tempat tinggal karena sudah pada menikah, tapi mereka juga tidak sholat, tidak menutup aurat, tidak perhatian terhadap Al-Quran. Ini menjadi dosa besar yang kadang tidak disadari oleh kaum muslim. Yang kedua hadirin, memajang patung lukisan makhluk hidup sempurna di dalam rumah. Ini sudah kita bahas juga. Yang ketiga, membiarkan istri dan anak-anak gadisnya bertabarruj keluar rumah menampakkan aurat. Kayaknya biasa tuh. Suami istri boncengan naik motor, sekedar mau beli apa? Mau beli makanan di luar gitu, atau mau jajan somai atau apa. Istrinya pakai celana pendek. Padahal dosa besar itu, nggak main-main. Tapi kayak dianggap biasa. Bahkan ada seorang suami, Pak Ustadz, istri saya mau ke Singapura, Pak Ustadz. Saya bilang nggak ada masalah, kan? Ya, tapi ke Singapurnya dengan atasannya Ustadz, istri saya sebagai asprinya. Lalu dengan siapa ke Singapura? Berdua. Ya ini tidak syar'i.
menimbulkan fitnah-fitnah yang sangat besar nanti. Baik, hadirin, kemudian sudah ini 8 Oktober ya, bulan kemarin. Nah, ini seharusnya judul yang sekarang, tapi kata Pak Nur ini sudah juga 2001. Berarti antum ingat banget ya. Oh, baik, nomor 4. Kita masuk nomor 4 sekarang. Nomor 4 adalah memelihara anjing hias dalam rumah. Padahal orang Islam itu boleh memelihara anjing. Boleh tidak? Boleh, tapi harus ngerti cara. Kayak rumah Anda ini besar-besar. Ada Anda mau punya anjing untuk security-nya. Diletakkan rumahnya di luar dan dia tidak masuk ke dalam rumah kita. Sebab kalau dia sudah masuk dalam rumah kita, maka malaikat rahmat aja nggak mau masuk. Saya punya ustadz, tapi saya letakkan di luar dan ada rumah sendiri, ukuran berapa kali berapa. Kemudian tujuannya itu untuk security atau untuk berburu, boleh. Contohnya diizinkan oleh Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, bahkan hadisnya Sahih Bukhari. Ya, kita buka dulu Sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi bahwa manik tanat kalban, ataupun Rasul mengajarkan para sahabat untuk berburu anjingnya dilepas sambil baca bismillah. Bismillah. Halal itu. Kalau anjing yang memakan kelinci atau rusa yang dikejar, digigit, mati, dibawa ke majikannya, itu halal. Nanti yang bekas dimakan diapain? Dibuang, karena itu najis. Kasih anjing ke atau apa, kasih anjing buruannya tadi, sisanya boleh dimakan. Kalau hewannya dibawa, digigit perutnya, sampai dibawa ke majikannya belum mati, makanya pemburu yang dia pakai anjing itu mesti bawa pisau atau golok. Nanti kalau masih hidup tinggal di apa? Contohnya ini, Nabi SAW bersabda, "Idza arsalta kalbakal mu'allam," apabila kamu melepas anjingmu yang terlatih. Ada istilah dari Nabi SAW, anjing terlatih. Idza arsalta kalbakal mu'allam, kalau kamu lepaskan anjingmu yang terlatih, faqatala, dan dia membunuh hewan yang dikejarnya, fakul, maka silakan kamu makan. Tapi wa idza akala, ketika anjingnya sudah menangkap hewan buruan lalu dia memakan, fala ta'kul, kamu tidak boleh memakan itu. Kenapa? Fa inna ma amsakahu ala nafsi, berarti anjing ini belum terlatih. Nah, atau dalam hadis yang lain, orang Islam diizinkan oleh Nabi untuk memiliki anjing. Contohnya masih Sahih Bukhari 2198. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manik tanat kalban," siapa yang memelihara anjing, la yugni anhu zar'a, yang mana anjingnya bukan untuk menjaga tanaman, wala dor'a, ataupun tidak untuk menjaga ternak, ataupun dalam riwayat yang lain untuk berburu. Ya Allah, dosanya lihat Bapak Ibu. Naqasa kulla yaumin min amalihi qiratun, maka amal solehnya setiap hari berkurang 1 qirat. 1 qirat itu 1 gunung Uhud. Coba kalau pahala ibadah apa Pak yang kita mendapat 1 gunung Uhud? Ada yang tahu?
menyolatkan jenazah. Kalau kita nyolatin jenazah, itu dalam hadis sahihnya adalah kita dapat pahala satu gunung Uhud, kirot. Bahasa Arabnya itu kirot. Ya. Kata Nabi, man syahidal janazah, siapa yang menyaksikan jenazah hatta yusalla alaih, sampai disolatin, orang laki perempuan yang menyolatkan jenazah dapat pahala besar satu gunung Uhud. Tetapi kalau dia pelihara anjing dalam rumah, anjingnya digendong-gendong pas dia mau sholat, anjingnya duduk di sejadahnya, padahal air liurnya pun itu menjadi najis berat. Air liurnya netes di lantai, kemudian sama mbak pembantunya dipel. Dipelnya itu bukan disebor air, cuma dipel begitu, itu namanya meratakan najis ke seluruh ruangan. Makanya Nabi katakan pahalanya berkurang satu kirot. Dan itu kita saksikan ada itu. Contohnya saya ada keperluan di satu apa atau ada acara ya di daerah Pondok Indah atau di Menteng begitu. Ada orang Islamnya di dalam rumah punya anjing besar-besar. Dia sholat di situ, dia apa? Itu tidak syar'i, ya. Itu berdosa besar dan masya Allah sayang hidup kita. Amal yang harusnya kita jaga baik-baik, ini malah jadi kurang satu kirot. Baik, dalam hadis yang lain, ya, Nabi bersabda, la tadkhul malaikatu, bahwa malaikat rahmat enggak bakal masuk baitan, ke dalam satu rumah, fihi kalbun, yang ada anjingnya, wala suratun, yang serta ada lukisan, ya, dan juga tamasil, patung-patung. Kalau patung dan lukisan sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu, yaitu nomor 2, memajang patung lukisan, itu sudah kita bahas. Nah, ini termasuk hadisnya juga ada di sini, bahwa kalau orang Islam punya di rumahnya ada patung sempurna, ada lukisan sempurna, ada anjing pula, malaikat rahmat tidak masuk, amalnya berkurang setiap hari. Ya, ini saja yang dilarang oleh Nabi SAW. Kalau binatang yang lain tidak apa-apa tuh untuk dipelihara. Seperti Bapak Ibu memelihara ikan koi atau memelihara kucing Anggora, ya. Bahkan kalau Anda pelihara hewan-hewan seperti itu, yang Anda kasih makan dengan makanan apanya tuh, ikannya, makanan kucingnya, itu Anda dapat pahala. Karena bersedekah kepada makhluk Allah juga. Tapi ya mentang-mentang tidak dilarang, jangan ekstrim-ekstrim tuh. Yang dipelihara apa? Ular kobra di rumah. Yang dipelihara ular piton. Ya. Namanya insting binatang buas, Pak. Anaknya bisa dicamplok juga tuh. Ada satu komplek, satu warga senangnya pelihara reptil. Tiba-tiba terjadi apa itu? Kecelakaan, pintunya lupa ditutup, itu ular kobranya pada keluar, warga sekomplek jadi nggak bisa tidur. Kira-kira ular king kobranya pada hilang. Mau ya jangan ekstrim-ekstrim lah kalau mau pelihara. Ustadz, saya juga punya peliharaan. Apa peliharaan, Pak? Buaya. Ngapain itu? Kalau emang penangkaran buaya di satu tempat ya tertutup, rapi, karena ingin diambil apanya, kulitnya menjadi bahan tas, bahan ikat pinggang, masih boleh ya. Tapi kalau untuk pelihara di rumah boleh sih, tapi khawatirnya kenapa-napa. Nah, ini hadirin ya, saya sering lihat itu Bapak Ibu kalau kita berangkat umroh, karena biasanya kita tuh nanti pas mau pulang ke Jeddah, ke airport, kita berziarah ke Masjid Terapung, inget nggak ya? Kan di depan Masjid Terapung itu ada perumahan mewah itu. Sampai keluarganya Raja Fat pun, ya, keluarga dari istri keberapa gitu, itu tinggalnya di situ. Sering saya lihat ketika kami tinggal berapa lama di Jeddah dulu, ketika masih mahasiswa, ya. Jadi kita kalau pagi jogging di situ atau mancing gitu kan, di Laut Merah itu kan, itu saya sering lihat wanita bercadar sama suaminya jenggotan, dia jogging, jalan santai, bawa anjing.
Anjing herder lah, anjing Alaska. Anjing Alaska pun mahal-mahal Pak. Harganya bisa 1,5 miliar sampai 1 miliaran. Yang bulunya apa tuh? Yang ruangannya pun tetap harus air condition karena dia terbiasa dengan suasana di mana? Di es kan, di salju. Itu di Indonesia sudah banyak dikembangbiakan kayak begitu. Ya, harganya pun fantastis. Saya lihat ini orang Muslim, kita ketemu aja dikasih salam sama siapanya, sama suaminya itu. Assalamualaikum ya akhi, gitu. Waalaikumsalam. Sambil pegang anjing, sambil jogging jalan. Kenapa? Mereka ngerti. Mereka ngerti. Ya, kalau itu boleh dipelihara, tapi ada cara-caranya, tidak sampai masuk ke dalam rumah yang menjadikan najis. Orang-orang Saudi sama kita ini mazhabnya sama dalam masalah anjing. Air liurnya itu najis berat. Kalau terjilat, kalau terinjak kotorannya, kita nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki, wajib dicuci 7 kali. Sekalinya dengan tanah, 6 kalinya dengan air. Para petugas BRIMOB kita yang gegana atau yang bagian narkoba, itu mereka punya anjing-anjing terlatih. Dan itu boleh. Dan mereka tanya juga kepada kita, gimana Ustadz? Kebanyakan sih kita pakai sarung tangan, tapi kalau satu waktu sarung tangan masih basah, kena air liurnya saya pegang, ya udah bang, tinggal itu aja, gampang kok. Kasih apa? Tanah sekali, 6 kali air. Mereka ngerti itu cara-caranya juga. Karena apapun profesi kita, seperti apapun kita punya kesenangan, punya hobi, atau kita membuat aksesoris di rumah, itu semuanya ada aturan dalam agama. Kita tidak bebas. Aksesoris yang di rumah dibuat oleh bapak ibu pun tidak bebas. Ya, jangan sampai ada bentuk patung dan macam-macam. Ya. Kita masuk nomor 5 hadirin. Nomor 5 adalah hadirin, nomor 5 apa? Merokok. Ini saya lihat bapak-bapaknya orang-orang soleh semua, nggak ada yang merokok satupun, alhamdulillah. Hadirin, ini mohon maaf ini. Saya mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kayak MUI juga sudah berfatwa, boikotlah daripada produk-produk yang berkaitan dengan Israel dan Amerika untuk saat sekarang. Karena dana mereka yang dipakai untuk menghancurkan, membunuh anak-anak tidak berdosa. Ya, itu sudah fatwa MUI dan bagus untuk dijalankan. Beralih sejenak. Bukan kita melarang bermuamalah jual beli dengan orang-orang non-muslim. Tapi sekarang sudah nyata-nyata, seperti McD kan memberikan suguhan makanan kepada tentara Israel yang sedang melancarkan serangan kepada saudara kita di Palestina. Makanya tadi bagus banget, setiap masjid kita ada qunut nazilah, sekalipun bukan sholat subuh. Sholat zuhur juga tetap rakaat keempat, selama mereka tidak ada, kan sudah diperintahkan tuh oleh DKPBB untuk apa? Gencatan senjata. Tapi tetap aja itu, sampai bomnya pun mereka kurang puas. Bahkan Menteri Pariwisatanya bilang, bagaimana kalau kita kasih bomnya dengan bom nuklir? Gitu kan. Pernah dengar itu Pak kabarnya? Ini kan sangat miris sekali Pak. Pelanggaran HAM kelas berat ini. Yang dibom itu bukannya orang-orang army versus army begitu kan? Ini enggak army versus siapa? Sipil banyaknya. Rumah sakit dan macam-macamnya. Ini kita tidak setuju dengan itu. Makanya kalau ada satu badan lembaga yang terpercaya, pemerintah atau non-pemerintah, yang bisa menyampaikan ke sana, sumbanglah hadirin. Terus kita doakan, semoga keadaan jadi tenang, tentram. Ya, padahal rakyat Yahudinya pun itu sudah minta dan banyak berdemo kepada si Netanyahu itu supaya berhenti untuk mengadakan agresi militer. Baik, jadi fatwa MUI tentang seperti boykot makanan ini dan produk-produk mereka, MUI juga berfatwa rokok itu haram. Dan ini saya dapati dalam kitab-kitab ulama kontemporer, mayoritas ulama pun demikian. Nanti ada yang bilang makruh juga Ustadz. Ya, nanti kita bahas sejenak. Nah, hadirin, kenapa rokok diharamkan ini? Yang pertama adalah dia, kalau seseorang merokok itu berarti jadi kayak perkara biasa itu.
Di jalan, di mana, di kantor, di rumah orang pada merokok. Yang pertama, kata majelis ulama, orang yang merokok adalah memubazirkan harta. Contohnya dalam Al-Isra surat ke-17 ayat ke-27. Allah Ta'ala berfirman, Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Innal mubazirin. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memubazirkan harta. Mubazir itu apalagi Pak? Ini saya dapati dan kita berbicara dengan orang-orang ini. Pak, Bapak nggak berkurban, musim kurban ini Pak. Bapak nggak berkurban? Enggak Ustadz, belum mampu Ustadz. Penghasilan gaji hanya cukup untuk bayar hari-hari sekolah, itu belanja, bayar listrik dan macam-macam. Baik, tapi Bapak merokok nih. Ya nggak banyak Ustadz, sehari cuma 10.000. Saya bilang 10.000. Sehari 10.000, sebulan berapa Pak? 300. 10 bulan aja udah berapa? 3 juta dapat nggak satu kambing? Merokok bisa, korban yang untuk akhirat nggak bisa. Sesungguhnya orang-orang yang memubazirkan harta, kanu ikhwana syayatin, adalah temannya syaitan. Saya dengar hadirin dari orang-orang soleh, dari ulama-ulama soleh, dari para habaib, bukan hadis, tapi pengalaman, pengakuan, dan dari mimpi sebagian mereka mengatakan, orang yang saya pernah bertemu dengan Rasul, tiba-tiba Rasulullah tidak menghampiri saya. Kenapa? Ternyata, ya Rasul, kenapa engkau tidak menghampiri majelis ini? Kata Rasul, dalam mimpinya itu. Ini dari orang-orang soleh, bukan hadis. Gitu. Kata Nabi SAW bahwa saya tidak jadi menghampiri kamu. Kenapa? Di situ ada majelis rokok. Makanya saya dengar dari para ulama dan habaib itu sendiri, ya, orang kalau sudah merokok, dia susah untuk mimpi bertemu dengan baginda Nabi dalam mimpi. Sebab kenikmatan para ulama dan ahli solahiyat rohani ini hadirin, orang-orang soleh ini salah satu nikmat mereka itu setiap bulan atau setiap waktu dapat mimpi-mimpi indah bersama Nabi. Karena Nabi sudah bersabda, kalau kamu mimpi ketemu aku, itu adalah hak. Hadisnya bahkan sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, kaitannya dengan ulama yang berkata ini bahwa pengalaman kami kalau ada ulama yang merokok itu jarang bisa mimpi ketemu Nabi SAW. Nih, kata Nabi, ya. Hadis Sahih Bukhari, beliau bersabda, Man ra'ani fil manami, siapa yang bermimpi melihat aku fil manam dalam tidurnya, faqad ra'ani haqqa, sungguh dia telah melihatku hak benar. Jadi ada hadisnya tentang mimpi ketemu Nabi. Makanya mimpi dalam hadis yang lain Nabi bersabda dibagi menjadi 3. Yang pertama mimpi godaan syaitan. Yang kedua cuma bunga tidur saja. Yang keempat adalah mimpi yang benar petunjuk dari Allah. Nah, ini hadirin kita kembali sejenak. Jadi orang yang membazirkan harta itu dia temannya syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan syaitan itu sangat kufur, durhaka kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang merokok itu adalah dia, Pak, setiap rokok ada nggak tulisannya? Apa? Gambarnya apa Pak Haji? Paru-paru apa? Gosong ya? Terus tulisannya apa? Rokok membunuh. Rokok membunuh berarti ini menzolimi diri kita. Haram hukumnya dalam Al-Baqarah 197. Kita buka. Wa anfiqu fi sabilillahi, dan berinfaklah kalian di jalan Allah, wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah,
dan jangan kalian lemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Oh maaf, bukan 197 maaf. 195 maksud saya. Tadi saya tulis 197. Wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kalian di jalan Allah. Wala tulqu, dan jangan kalian lemparkan biaidikum, dengan tangan-tangan kalian, dengan pekerjaan usaha-usaha kalian, ila tahlukah, kepada kebinasaan. Ada api Pak, sengaja kita. Itu namanya bunuh diri pelan-pelan, haram itu. Ya. Kemudian, nah ini saya tanya langsung kepada guru-guru kita di Majelis Ulama pada Komisi Fatwa. Ya, nomor 3-nya hadirin. Nomor 3-nya adalah orang yang merokok itu, kalau dia merokoknya di ruang publik, ya, bisa menjadikan orang lain menjadi perokok pasif. Ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena orang yang nggak merokok menghirup asap rokok orang yang merokok di sebelahnya, itu lebih berbahaya. Yang keempat, kata Majelis Ulama, di antaranya fatwa ini kami mengandalkan daripada hasil riset para ahli medis. Para dokter sudah berkata itu dalam risetnya, bahwa 1 kali hisap ke dalam tubuh kita memasukkan lebih dari 2000 racun. Nah, kata Majelis Ulama, ya, yang saya langsung tanya itu tentunya kepada Komisi Fatwa, di antaranya Kiai Haji Tengku Zulkarnain almarhum. Kami tanya, Kiai, ini bagaimana, guru-guru kita juga banyak yang merokok nih, ulama-ulama kita merokok. Kata beliau, kalau ulama-ulama itu hidup di zaman sekarang yang sudah mengetahui daripada riset para ahli medis. Sebab dalam menghukumi agama, Imam Syafi'i juga mengambil kepercayaan dari ahlinya. Contohnya, mengapa Imam Syafi'i menyatakan air di rumah yang tempat penyimpanan airnya itu bukan dari kayak zaman sekarang kan dari toren, pakai toren, itu bahannya kan bukan bahan itu fiber itu kan, fiberglass. Kalau ini yang bahannya tidak terbuat dari emas dan perak, selain logam emas dan perak, ya, seperti besi, seng, atau logam biasa yang lainnya, Imam Syafi'i sempat berhenti untuk membuat fatwa. Ketika air tampungan di rumah, dia wadahnya bukan terbuat dari logam mulia, seperti besi atau tembaga, kemudian terpanaskan oleh sinar matahari. Imam Syafi'i mau berfatwa, sempat tawakuf, berhenti dulu, sampai belum bertanya kepada ahli dokter, ahli medis pada zamannya. Kira-kira sinar matahari yang terkena penampungan air ini, airnya menjadi hangat, menjadi panas, berubah nggak itu kira-kira unsurnya? Membahayakan kulit tidak? Maka para tabib ahli medis saat itu berkata, iya, bisa merubah unsur-unsur daripada sifat air itu menjadi merusak kulit, bisa kena penyakit kulit. Dari situ Imam Syafi'i menyatakan hukum berwudu dengan air yang terkena sinar matahari, yang tampungannya adalah besi dan sejenisnya, ini hukumnya makruh. Tetap sah wudunya tapi makruh. Artinya beliau mengandalkan fatwa daripada para ahli di zamannya, ahli medis. Ini juga begitu. Kalau kiai-kiai kita dulu, katakanlah tahun 90 ke bawah, sebab riset ini baru-baru tahun 2000 ke sini. Kalau mereka sudah mengetahui para dokter berkata 1 kali hisap memasukkan 2000 racun, mesti mereka berhenti insya Allah. Baik, Ustadz, ada juga yang mengatakan tadi hukumnya makruh. Lihat hadirin, makruh itu ada 2. Yang pertama makruh tanzih. Makruh tanzih ini artinya apa? Makruh yang bisa berubah menjadi halal. Contohnya apa? Makan pete mau masuk masjid belum gosok gigi. Makan pete sama jengkol, itu ada jengkol nggak nanti? Bisa juga. Makan pete dan jengki gitu ya. Ini jadi makruh kalau dia masih bau masuk masjid.
Makanya dari situ para ulama katakan seseorang yang mau buang angin jangan dalam masjid, karena ini ada suasana malaikat. Kesian malaikatnya kebauan itu. Ya itu begitu kata para ulama. Keluar dulu deh gitu. Nah, hadirin, makruh tanzim, makruh yang bisa berubah jadi halal. Seperti apa? Makan pete dan jengki mau masuk masjid itu makruh. Jadi halal, jadi jaiz hukumnya ketika dia mau masuk masjid gosok gigi dulu, atau makan permen yang mengharumkan, ya ada rasa minnya, hilang itu baunya, baru boleh. Itu makruh tanzih. Yang kedua, makruhnya disebut makruh tahrim. Makruh tahrim ini tidak bisa berubah jadi halal kalau emang disebutkan hukumnya makruh. Dia tidak bisa jadi halal. Jadi halalan thayyibah nggak bisa. Tetap porsinya itu paling tidak 60-40% atau 70-30%. 70%, 30%. Tidak bisa jadi halal sampai kapanpun ini. Contohnya apa? Merokok itu. Jadi yang disebut dengan merokok Pak oleh sebagian ulama makruh, makruhnya bukan makruh nomor 1, tetap makruh nomor 2. Ya. Baik, hadirin, ini diantaranya nomor ke berapa tadi? Kelima. Ya. Sekarang nomor ke 6. Nomor ke-6-nya ini berkenaan dengan ibu-ibu nih. Ya bukan ibu-ibu saja, bapak juga, tapi kebanyakan wanita. Yang pertama, bertato dan yang menato. Yang ketujuh, cukur alis. Yang kedelapan, mengukir gigi untuk kecantikan. Giginya udah bener tapi diukir supaya bergelombang lah, beginilah begitu. Yang kesembilan adalah operasi plastik tanpa uzur untuk supaya hidungnya jadi mancung, apa tuh, dagunya jadi lancip kayak paku payung gitu. Kan banyak kita dapati, kayaknya biasa itu Pak, dengan modal 50 juta. Bahkan mohon maaf ini saya ngajar para dokter yang ahli bedah plastik. Baru minggu ini, pekan ini saya bicarakan. Ustaz, pasien saya ada yang begitu, Ustaz, lu kecantikan aja Ustaz. Udah kadung tuh Ustaz, hidungnya kita mancungin, kita ini kan. Tidak boleh Pak dokter. Lain kali jangan, kecuali ada uzur syar'i. Seperti apa? Sumbing bibirnya, atau di mukanya kesiram air panas, kecelakaan, yang harus dioperasi plastik. Kalau itu ada uzurnya boleh. Kalau tidak, hanya untuk kecantikan tidak boleh. Yang 9 berarti merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah Ta'ala ini seperti oplas tanpa uzur. Atau seperti orang-orang transgender dan sejenisnya. Ya, terutama laki berubah jadi perempuan. Ini sangat dikecam dalam agama. Ini bukan masalah hak asasi manusia, tetapi ini adalah perbuatan dosa yang harus direhabilitasi orangnya supaya kembali kepada kudratnya. Baik, kita lihat hadisnya. Inilah indikasi daripada dosa besar Bapak Ibu. Ada indikasi dilaknat, diancam masuk neraka. Kalau ini dilaknat oleh Allah. Nomornya 4604 dalam Sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa la'anallahul washimat. Allah melaknat wanita yang bertato atau laki-laki yang bertato atau yang ditato. Saya di Bekasi belum mendapati ya sepandang perjalanan kita memandang gitu di toko-toko apa. Belum saya dapat itu namanya bengkel tato di Bekasi. Ada yang lihat Pak? Bengkel tato, tempat pembuatan tato di sini. Kalau saya ke Blok M, ke Kemang, di Jakarta Selatan, itu berapa kali saya lihat itu, bengkel tato. Gitu. Itu pencarian nafkah seperti itu tidak halal. Sekalipun besar dia penghasilannya. Para artis lah, selebritis lah, inilah. Ya, ditato. Hadirin,
Orang yang bertato berarti dia adalah dosa yang 24 jam di dirinya kalau belum bertobat. Ada orang Islam yang bertato, dia sholat, tetap sah sholatnya, tetapi haram hukumnya. Harusnya tidur kita ini menghasilkan pahala karena kita pakai adab-adab tidur. Wudhu dulu, sholat dulu, baca doa. Ini dia tidurnya bertato, nggak bertobat, tidurnya 8 jam, 6 jam jadi dosa. Makanya laki-laki yang bertato, yang sudah bertobat, tatonya sekujur tubuh, nggak bisa dihilangin tuh, nggak bisa dihilangin dengan laser, dengan apapun. Sudah diwajibkan oleh para ulama kalau dia keluar rumah wajib pakai lengan panjang terus untuk menutupi aib dosanya. Ya, kayak bapak nih, sholat kan pakai lengan pendek. Nah, kalau ada yang bertato sudah nggak boleh ketika dia sudah bertobat. Sebab kalau dia tidak menutupi itu, jadi seperti kayak membanggakan perbuatan dosa. Saya umroh bawa jamaah 2 bis, 1 bis. Udah kita berikan manasik nih di hotel lagi pertemuannya. Pas sampai pesawat, kita langsung via Mekah ke Cengkareng langsung ke Mekah, nggak ke Madinah. Tentu kita pakai ihramnya di pesawat. Nah kalau bapak-bapak ibu-ibu di umroh langsung ke Mekah, usahakan jangan di Jeddah. Lebih aman di pesawat. Nanti ada kode-kodenya tuh di layarnya diumumkan, ada announcement juga daripada pramugarinya. Kita akan sampai di Mekah, ini sudah mau masuk Yalamlam, silakan bapak ibu yang mau umroh untuk apa? Ganti pakaian. Pas kita ganti pakaian dengan jamaah kami di pesawat Saudi Airlines kan ada tempat sholatnya tuh Pak. Ya, space yang untuk berdiri sholat. Kita ganti di situ, udah gitu. Saya lihat ada pengusaha muda dari Jakarta ataupun aktivis, anak buahnya Pak Iwan Bule, ya. Pak Iriawan, mantan Kapolda, anak buahnya umroh sama saya. Salah satu anak buahnya yang jadi Bupati Kebumen sekarang. Itu anak buahnya Pak Iriawan, orang kentalnya, orang akrab. Kita umroh. Pas dia buka baju kan, kita mau ganti ihram tuh Pak. Bilang, oh abang nggak bilang bang, kenapa Ustaz? Badan abang tatoan semua, tatonya cuma di belakang sini Pak. Ujur tubuh. Ini tuh. Kita kalau pakai ihram gimana laki-laki Pak? Nanti pas kita mau apa? Pas kita mau tawaf kan sunnah begini kan? Bilang, abang ingat nggak yang saya jelaskan? Ketika kita mau ihram sunnah, iya Ustaz sudah paham saya, begini kan. Nah kalau begini kan hukumnya apa Ustaz? Hukumnya apa? Saya bilang, abang untuk abang sendiri khusus yang di sini banyak tato. Kalau nanti kita begini, abang gak usah ikut. Loh kenapa Ustaz? Kan sunnah. Betul, sunnah begini. Tetapi untuk menutup dosa kita adalah hukumnya wajib. Jadi untuk abang sendiri jangan diginiin. Tapi bagaimana? Tetap begini. Untuk menutupi ini semua. Ya, pakai kain ihram yang lebar itu tetap begini. Gak usah diselempangkan di bawah ketiak begitu. Kenapa? Untuk menutupi aib dosanya. Baik, hadirin, wal mutanammisat, dan wanita yang mencukur alisnya. Ya, alis untuk kecantikan itu gimana sih Bu sebenarnya Bu? Dicukur ya Bu? Dicukur terus diapain Bu? Dikerengin gitu. Ditato juga. Permanen. Oh. Pokoknya nggak usah macam-macam lah. Ada larangan langsung dari Nabi, al-mutanammisat. Orang yang mencukur alis. Wal mutafallijat lil husni, serta merenggangkan gigi atau mengikir gigi dengan tanpa uzur hanya untuk kecantikan saja. Sumpamanya yang dibolehkan contohnya orang giginya doyok yang ekstrim. Pakai behel, boleh. Gigi Anda copot nih. Biasa deh, udah umur 40 ke atas, ada yang tanggal giginya, makan jadi nggak enak. Ada tanam gigi permanen tuh. Ada kan yang tanam gigi permanen. Itu boleh. Ya. Tapi kalau untuk berhias, merapikan, jadi apa dikikir kayak mohon maaf tuh ada satu adat di Bali itu para penari yang dikikir giginya. Itu tidak boleh kalau tanpa uzur. Kalau uzurnya nggak apa-apa. Ada anak kita nih giginya ekstrim, doyoknya ke depan. Boleh pakai behel supaya dia menjadi rapih lagi. Atau yang sejenisnya.
Bahkan di zaman Nabi dibolehkan untuk mengganti gigi yang copot dengan gigi emas. Teknologi itu sudah ada di zaman Nabi. Ya, hanya saja gigi emas itu karena kalau semua giginya dirubah jadi emas, kalau dia meninggal ya boleh diambil tuh karena jadi harta warisan. Satu giginya 5 gram kali 32, lumayan itu. Kemudian al-mughayyirat khalqallah, dan orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Transgender, operasi plastik tanpa uzur dan sejenisnya. Kayaknya biasa itu di hadapan masyarakat. Jadi public figure, tampil di televisi, tampil di hiburan-hiburan. Ya. Mencari uangnya dari situ tidak boleh hadirin. Kita harus mengingatkan, dan untuk mengingatkan itu terutama bagi orang yang ada akses kepada mereka, ya seperti para artis kan ada pengajian artis tuh, makin bagus nanti mereka. Jadi banyak yang bertobat, banyak yang sadar. Allahu a'lam bishawab. Ini saja diantaranya beberapa perkara yang menjadi larangan kita, tapi yang kadang dilakukan oleh umat Islam tidak disadari. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini Bapak Ibu? Sudah isyraq ya? Ada berapa menit lagi? Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Apa? Ya. Foto. Ya. Hadirin, saya baca dalam buku kitabnya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili bahwa untuk masalah foto mayoritas ulama, Syekh Wahbah Zuhaili ini ulama Suriah. Kalau ulama Saudinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, ini saya baca kitab-kitab mereka, saya tuliskan mayoritas ulama menyatakan untuk foto diperbolehkan. Ya. Foto dibolehkan. Kenapa? Karena foto bukan hasil rekayasa tangan kita. Dia hasil daripada pantulan dari alat fotografi. Dikiaskan kepada apa? Rasul mengizinkan kita untuk bercermin. Ketika kita bercermin, tampilan kita sempurna ada di cermin itu. Bahkan beliau mengajarkan doa bercermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Gitu kan? Jadi foto kata para ulama boleh. Kecuali foto yang dilarang adalah foto porno. Yang dipajang di ruang tamunya adalah foto wanita telanjang, itu haram. Tapi kalau sekedar untuk anak di wisuda, foto keluarga masih boleh. Contohnya apa? Bapak silakan Pak Haji silaturahim ke ulama-ulama Betawi dan Habaib. Mesti banyak foto guru-guru mereka di rumah-rumah mereka. Ada Habib Umar, ada Habib Abdurrahman Al-Atton, ada Habib Al-Habsyi. Ya, jadi foto boleh. Wallahu a'lam. Sekalipun kalau Anda ke rumah saya nggak ada foto satupun. Ketika ibu bapak saya datang ke rumah, nak, foto bapak ibu nggak ada. Ada bu, nih saya taruh di album, itu lebih aman. Nggak dipajang. Yang pernah ke rumah saya almarhum Pak Eka terakhir. Sebelum wafat beliau sempat ke rumah. Dah, ada lagi? Ya, Ibu silakan. Waalaikumsalam. Wudu pakai apa? Air pump. Wudu dengan air pump. Sejauh ini Ibu, saya belum mendapati dari MUI Pusat, Fatwa Majelis Ulama Pusat yang menyatakan air pump itu bermasalah. Artinya mereka katakan air pump itu seperti air suci mensucikan boleh. Karena kategorinya adalah dia bukan air kaporit, sekalipun kadang tercium kaporitnya.
Yang tidak boleh begini, istilahnya itu air seember. Air seember kita kasih kaporit segini Pak. Itu disebutnya bukan air pump, tapi air kaporit. Tapi air yang diretribusikan ke seluruh masyarakat dari pump, sekalipun ada bau kaporitnya yang dia tujuannya untuk menenapkan daripada apa? Debu-debu atau kotorannya itu ke bawah, tapi masih bau tuh apanya? Airnya ada bau-bau kaporit. Kalau di Bekasi kayaknya enggak ya. Di Jakarta tuh ada bau kayak gitu. Agak kuat. Nah, ini kata Majelis Ulama tetap boleh. Tidak ada halangan untuk masalah itu. Kalau air pan di tempat saya pun baunya kayak agak sedikit bau-bau apa begitu. Apalagi kemarin terjadi pencemaran kan di Sungai Bekasi itu. Pencemaran yang sangat apa? Sampai mati berapa hari itu. Karena jadi hitam semua. Ikan-ikan kita lihat di sungai situ pada mati semua. Jadi air pump boleh untuk berwudu, termasuk dia air mutlak suci mensucikan. Cukup? Ya. Ya, persis yang untuk gaya dan aksesoris itu tidak boleh. Karena tidak ada apa? Uzur syar'inya, tidak ada hajat. Jadi pakai kawat gigi yang seperti itu, ya kalau tidak ada keperluannya seperti Bapak Ibu pernah lihat orang seperti siapa yang doyoknya ekstrim? Contohnya? Ya kayak doyok ya. Doyok itu kan yang apa sih pelakon dulu itu kan doyok yang giginya ke depan. Dia kalau pakai kawat gigi itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk gaya-gayaan, untuk aksesoris saja tidak. Emang ada ya Pak untuk gaya-gayaan itu? Oh, tidak boleh. Ya, kalau untuk gaya-gayaan itu. Hadisnya sudah jelas ya. Rokok vape sama juga kan Pak? Rokok elektriknya sama juga. Sama saya rasa nggak ada mak. Ya. Cuma beda itu saja. Iya betul. Ya betul. Sanggahannya ada ya. Jadi mereka menghukumi rokok itu adalah makruh tanzih dari segi rokok itu menzolimi kamu. Terus alasan dia gini loh Ustadz, kalau saya merokok ini untuk menghilangkan ngantuk ketika saya ngajar kita kuning ngantuk, jadi enggak itu sanggahan dari orang yang ulama yang merokok. Tetapi ketika kita sampaikan bahwa berdasarkan para riset ahli medis, satu racun itu sekian ribu racun itu masuk, ataupun dia apa itu memubazirkan harta tadi, nggak jadi apa-apa. Jadi memang ada sanggahan, dan ketika mereka katakan tetap mereka nggak katakan halalan thayyibah Pak, tapi hukumnya makruh. Hanya saja makruhnya udah saya bahas. Makruh ini toh kalau makruh juga oke lah makruh gitu ya. Karena ini memang ada perbedaan pendapat. Yang Bapak katakan betul. Mohon maaf guru-guru saya yang dulu pun saya ngaji di pesantren tahun 80-90-an itu memang merokok gitu guru-guru. Tapi kan belum ada riset para dokter. Makanya jawaban Majelis Ulama, kalau mereka mengetahui riset para dokter zaman sekarang mengatakan ini rokok mengandung racun sekian, insya Allah yang punya hati jernih akan meninggalkan itu. Begitu kata mereka. Tetapi kan Majelis Ulama cuma bisa menyampaikan. Jadi kalau mereka mengatakan hukumnya makruh, makruhnya bukan nomor satu Pak. Tapi makruhnya tetap makruh apa? Yang tahrim. Jadi makruh ada yang
jadi bisa jadi halal, bisa jadi tidak jadi halal, tetap haram, yaitu tahrim. Ini yang tunjuk tangan Bapak ini. Iya, silakan. Siapa dulu? Merokok baca bismillah. Waduh. Ya kalau sudah dihukumi haram, khawatirnya jadi pelecehan kepada sunnah Nabi. Gitu. Hadirin, setiap orang kalau mau memasukkan makanan ke mulutnya mesti menghindari dari toilet, kecuali orang yang merokok malah masuk toilet. Gitu. Berapa kali kita dapat di toilet umum bau rokok kepada merokok di situ. Allah alam. Ya, silakan. Ya. Yang menanggung dosa orang yang menandatangani akan terlaksananya tender itu, dan pihak tender yang menerima pun berdosa. Sudah saya sebutkan belum bulan kemarin, kita ke kota termegah di dunia itu dengan gedung tertingginya di Dubai. Saya sendiri ke sana alhamdulillah berkali-kali ke Dubai. Kita ada piknik di padang pasirnya itu pakai land cruise sewaan, pakai LC sewaan dan macam-macam. City tour ya, city tour kita. Kita lihat di Jeddah begitu mewahnya, di Riyadh, di Qatar, di Doha. Itu negara-negara maju itu yang mereka sangat nggak ada orang miskinnya, orang Arabnya itu, kecuali pendatang lah Bangladesh Pakistannya yang. Maksudnya begini, itu kota begitu mewah dengan income per kapita per kepalanya itu 197 juta, hampir 200 jutaan, 179 juta, hampir 180 juta. Itu segitu mewahnya, gedung tertinggi pun nggak ada kalah di New York, kalah di Shanghai, kalah di negara lain, adanya di Dubai. Saya tidak dapati aksesoris mereka patung di tengah kota. Satu pun nggak ada. Kenapa? Mereka menjalankan hadis-hadis ini. Jadi yang berdosa siapa? Yang memberikan kebijakan, menandatangani serta yang menerima tender. Kalau Anda memang seorang kontraktor menerima tender itu, kok enggak? Kalau buat patung enggak. Lalu diperinikan oleh ulama NU kita, tetap boleh, tapi setengah. Patung Soekarno dibuat, tapi setengah. Allahu a'lam. Siluet apa itu? Tidak apa-apa. Terus sama apa tuh yang manusia dibuat karikatur, itu tidak apa-apa. Karikatur seperti yang Bapak bilang tadi juga, sama boneka-boneka sempurna untuk anak-anak kita masih boleh. Ya, tadi apa lagi? Kalau untuk anak-anak pendidikan masih boleh. Lalu kalau untuk bapak-bapaknya ngapain kita baca komik lagi? Kalau dia gambarnya sempurna kayak gitu tidak boleh. Tapi kalau bentuknya karikatur masih boleh. Apalagi? Apa? Mengharamkan? Ya, boykot. Kalau memang ketergantungannya yang merupakan kebutuhan sangat penting, itu masih dimaaf. Tapi yang bisa kita hindari dan ada produk lain, wajib untuk contoh, Bapak biasa pakai Pepsodent, hindarkan dulu Pepsodent. Cari yang produk lokal apa Pak? Close up. Contohnya, iya maksudnya yang lain, mungkin saya salah sebut. Atau contohnya Bapak biasa konsumsi Milo, itu kan produk Nestle,
ataupun susu apa beruang itu Nestle, beralih kepada yang Indomilk. Kan ada juga tuh kaset apa yang kayak gitulah contohnya. Sekarang pertanyaannya, yang Bapak pakai itu sepenting mana urusannya? Kalau sekedar untuk makanan, sabun dan begitu, sudah mesti kita beralih dulu. Kita nggak makan McD nggak mati kan? Masih bisa warung Padang, masih bisa Sabu Haji, Gyokaku masih banyak. Itu kan produk Jepang dan halal, ya kan? Tinggalkan dulu tuh KFC sama apa? McD ini. Hokben kan Jepang, Pak. Nah, termasuk ini sudah mungkin ini sisa pembelian sebelum perang kali gitu ya. Usahakan bulan depan udah enggak dulu. Ini ya, usahakan apa? Cari yang santri atau merek-merek lokal. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat kami sampaikan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa berikan hidayah taufik kepada kita semua untuk beramal sesuai dengan syariat Allah dan menghindari daripada dosa-dosa ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.